Selamat datang di Nakal Groceries. Silahkan memborong sebanyak-banyaknya ilmu dari video kami. Nah, jadi sekarang kita mau apa? Kita bakal mempresentasikan hasil kerja kita, yaitu mind map yang berisi ringkasan buku, Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan, dan buku Fortune Favors the Ready. Oke, ini detailsnya teman-teman. Nah, yang atas itu rangkuman dari buku Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Kalau yang bawah itu rangkuman dari buku Fortune Favors the Ready. Jadi mind map kita ini temanya kayak puzzle gitu loh guys. Karena kan emang si materi buku ini saling nyambung dan melengkapi. Ya. Oke, jadi kita Lanjut. Oke, kita kayaknya langsung masuk ke bahasan yang pertama aja ya. Jadi, kenapa sih kita harus mengembangkan diri atau self-improvement? Nah, di dalam buku ini, Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan, ada dua alasan kenapa kita harus mengembangkan diri. Yang pertama adalah karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan hidup itu semakin tinggi nih, semakin kesini. Nah, di dalam era globalisasi, semakin kesini standar untuk cari pekerjaan dan membuat usaha itu juga semakin tinggi. Nah, kualitas diri itu sangat menentukan kita agar dapat bersaing dengan orang lain. Dan tinggal gimana caranya kita bisa menjadikan diri kita itu spesial, sehingga perusahaan itu mau merekrut kita. Dan misalnya kita mau membangun suatu usaha atau menjadi wirausaha, produk kita itu bisa menguasai pasar. Nah, alasan yang kedua adalah orang lain juga sedang mengembangkan diri. Teman-teman bisa kebayang kalau misalkan orang-orang di luar sana, banyak orang di luar sana itu sedang berlomba-lomba juga untuk mengembangkan dirinya. Sementara teman-teman hanya leha-leha aja di rumah, tanpa belajar bahasa Inggris, belajar kemampuan komputer, dan keterampilan lainnya yang menunjang masa depan kalian. Nah, citra diri yang positif itu merupakan suatu kebutuhan. Bahkan, hal ini benar-benar harus dipenuhi sebelum kebutuhan sekunder yang lain. Nah, gimana sih cara kita meningkatkan citra diri sendiri dan orang lain? Yaitu adalah dengan self-esteem. Nah, ada 5 hal yang perlu kita jalankan untuk memenuhi hal ini. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Tahapan yang ini bisa bikin orang lain itu merasa nyaman, merasa bernilai, merasa dihargai, dan lain sebagainya. Kemudian adalah menyatakan persetujuan atau dukungan ketika kita memang benar-benar setuju dengan pendapat yang dia berikan. Selanjutnya adalah minta bantuan kepadanya. Teman-teman bisa bayangin kalau seseorang itu nggak pernah diminta bantuan, seseorang itu akan merasa eksistensinya dia itu nggak dianggap, dirinya itu nggak berguna, dan hal-hal lain sebagainya yang bisa memicu stres dan bahkan hal buruk lebih lanjut gitu. Nah, dengan kita minta bantuan ke dia juga bisa jadi merasa bangga nih sama dirinya sendiri. Oh, ternyata aku dibutuhin loh sama orang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah minta juga nasihatnya. Sama seperti minta bantuan tadi, seseorang juga akan merasa lebih bangga sama dirinya sendiri, kemudian merasa bernilai dan merasa dihargai juga. Dan yang terakhir adalah ekspresikan perasaan dengan jujur. Oke, materi selanjutnya dari buku yang sama adalah Pemuda yang Bingung. Jadi, menurut Ari Ginanjar Agustian, setiap manusia itu punya gut spot. Gut spot itu apa sih, guys? Jadi, gut spot merupakan titik kecil yang berada di dalam otak setiap manusia yang membantu kita itu untuk selalu berpikiran secara positif dan menghindari distraksi dari lingkungan sekitar. Tapi, karena kita sebagai makhluk sosial yang hidup bersinggungan dengan manusia lain, pasti ada aja distraksinya. Nah, kehidupan kita juga lebih banyak ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir. Karena balik lagi, kita sebagai manusia juga memegang 100% kendali atau kuasa terhadap pikiran kita. Nah, selanjutnya adalah apapun yang kita ucapkan dapat berakar dari yang pertama adalah pola pikir. Yang kedua adalah latar belakang pendidikan. Yang ketiga latar belakang budaya. Kemudian ada keyakinan. Dan yang terakhir ada bahan bacaan. Selanjutnya adalah 2 hal yang perlu kalian perhatikan supaya pembicaraan kita tuh bisa dipahami secara baik oleh lawan bicara. Yang pertama adalah orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita harus memahami apa yang akan kita bahas saat itu. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan hukum harapan. Jadi intinya adalah jika lawan bicara kita beranggapan bahwa apa yang akan kita bicarakan ini mudah dipahami, maka lawan bicara kita akan benar-benar memahami apa yang kita bicarakan. Simpelnya begitu, guys. Oke, pembahasan selanjutnya masih dari buku yang sama. Subjudulnya adalah Dikejar Anjing Galak. Nah,
seorang manusia, setiap manusia itu punya intuitive ability. Jadi, suatu kemampuan yang hanya akan keluar ketika kita dalam keadaan mendesak. Misalkan, kita saat dikejar anjing galak, kita bisa lari dengan kecepatan di atas rata-rata yang biasanya kita bisa lakukan gitu. Nah, itu dipicu dari rasa takut sehingga kita tuh harus usaha nih, gimana caranya kita keluar dari posisi yang sangat sulit tersebut. Nah, gimana caranya juga kita bisa meningkatkan atau membangkitkan kemampuan intuitif ini di saat kalian yang normal. Nah, caranya adalah bikin target dan sasaran yang ingin kalian capai. Kalian bisa membayangkan target itu seperti sebuah anjing yang galak yang bakal terus-terusan ngejar kalian supaya kalian tuh berusaha untuk mencapai tujuan yang memang sudah kalian tetapkan di awal gitu. Nah, manusia juga punya 100% waktu dalam kehidupannya sehari-hari, setiap harinya. Jadi, kita harus menyelesaikan kegiatan kita di hari tersebut. Maksimalkan waktu yang ada dan jangan terus-terusan untuk membuang-buang waktu, karena waktu adalah uang dan waktu tidak bisa diulang. Nah, sikap yang harus kita miliki sebagai generasi muda adalah sikap yang asertif, sikap yang tidak bertele-tele, kemudian selalu berorientasi terhadap tujuan awal. Nah, teman-teman, materi pertama di buku Fortune Favors the Ready adalah tentang potensi otak. Kita semua tahu bahwa manusia itu dianugerahi otak yang sangat luar biasa oleh Allah. Dan kita tuh punya potensi otak yang bisa kita kembangkan, teman-teman. Nah, pikiran-pikiran positif yang dihasilkan otak itu bisa menjadi modal utama bagi kesuksesan kita. Nah, teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan ngerasa potensi otak itu masih rendah, karena kita tuh bisa banget meningkatkan potensi otak kita. Ada beberapa cara belajar yang bisa meningkatkan potensi otak, yaitu belajar per sesi, bertahap, mengucapkan dengan keras, mencari kaitan, konsentrasi, dan ulangi. Nah, tips berikutnya untuk meningkatkan potensi atau kinerja otak, yaitu pertama, perangsang kerja otak setiap hari. Nah, kalau teman-teman nggak mau nih otaknya berdebu atau usang, kita harus menggunakannya setiap hari nih teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Teman-teman bisa menggunakan otak dengan menonton konten yang edukatif, bisa mengisi TTS, bisa menulis diary, dan sebagainya. Terus yang kedua, yaitu elaborasikanlah pemikiran kita dengan orang lain dengan cara berdiskusi, tanya jawab, berargumen. Karena biasanya ide-ide yang inovatif dan kreatif itu bisa dihasilkan lewat berdiskusi dengan orang lain nih teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan otak kiri dan otak kanan secara seimbang biar potensi otak kita semakin optimal. Nah, materi kedua dalam buku Fortune Favors the Ready adalah potensi emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang meluap-luap. Nah, ada 5 cara meningkatkan potensi emosi. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua pengaturan diri, yang ketiga motivasi, keempat empati, dan yang kelima adalah keterampilan sosial. Halo, sekarang giliran aku. Nah, aku disini mau jelasin nih potensi lain selain tadi potensi otak dan juga potensi emosi yang sudah dijelaskan oleh Gaisa. Ada juga yang namanya potensi fisik. Sesuai namanya, itu berdasarkan fisik kita. Nah, jadi orang-orang itu bakal hal yang pertama kali mereka lihat ke kita itu adalah fisik, dan itu tuh jadi kesan pertama orang-orang. Nah, makanya kondisi fisik kita, gimana kita cara berpakaian, bahasa tubuh kita, kebersihan tubuh kita itu dapat mempengaruhi komunikasi. Bayangkan kalau misalnya kita ada pertemuan sama orang penting tapi baju kita berantakan kah, atau kurang formal, atau dilihatnya mungkin kayak orang ini nggak rapi, nggak bersih gitu, atau penampilannya asal-asalan, pasti itu akan mempengaruhi kesan kalian menjadi buruk kepada orang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah potensi spiritual atau hati. Menurut Ajim, ada 3 golongan hati. Yang pertama, hati yang sehat, hati yang sakit, dan juga hati yang mati. Nah, gimana sih hati yang sakit itu? Kalau misalnya hati yang sakit adalah hati yang penuh dengan iri dengki, yang kita sombong, kita merendahkan orang lain, kita jauh dari Tuhan, padahal kita tahu bahwa hal-hal tersebut tidak menyenangkan. Nah, sebaliknya, kalau hati yang sehat adalah ketika kita jauh dari rasa iri dengki, tidak sombong, kita dekat kepada Tuhan, kita mencintai Tuhan dan juga ciptaannya. Nah, sedangkan hati yang mati adalah hati orang-orang yang sudah terlena dengan dunia fana. Kita sudah dibutakan dengan kenikmatan duniawi yang padahal hanya untuk sementara kita melupakan hal-hal baik lainnya. Kita benar-benar menutup mata hati kita dari hal-hal baik seperti itu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.